Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat malam dan selamat bertemu kembali di dalam ibadah doa bersama pada malam hari ini. Saya senang sekali boleh bersama lagi di dalam live recording ibadah doa GP Kris Kelapa Gading untuk menyapa Anda Bapak Ibu yang ada di rumah, jemaat Tuhan sekalian. Mungkin ada yang baru pulang kerja, ya tenangkan dulu supaya bisa sama, dan juga semua keluarga kita boleh diajak jika mereka ada di sekitar kita. Waktunya nggak lama, mungkin juga nggak sampai 1 jam. 1 jam saja bersama Tuhan itu akan menentukan hidup kita yang begitu lama. Baik, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, seluruh keberadaan kita. Mari kita mulai persekutuan doa ini dengan doa. Saya pimpin kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih umat ketebus-Mu boleh bersama-sama hadir pada malam hari ini di dalam doa bersama. Mohon Tuhan memimpin dan menyertai kami semua untuk bersama-sama berada di hadirat Allah, untuk berelasi dengan Tuhan dan untuk beribadah dan memuji menyembah Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kami, kelelahan kami mungkin, bahkan di tengah-tengah persoalan dan masalah kami mau duduk sejenak di hadapan Tuhan untuk memperoleh bimbingan-Mu, pimpinan-Mu, kuasa dan pertolongan-Mu atas segala pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah ibadah ini dari awal hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita naikkan satu pujian sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya ambil dari nyanyian kemenangan iman nomor 293. Pimpin saya Hua Allah. Pimpin saya Hua Allah, pimpin saya yang lemah dengan tangan yang berkuasa, jalan lurus ke surga. Roti hidup, isikanlah nyawaku, isikanlah nyawaku. 2. Buka perigi air jernih yang memuaskan dahaga, tiang awan, tiang api, pimpin saya ke sebelah. Tuhan Allah, jadi perisai bagiku, jadi perisai bagiku. Musik saja. Bait yang ketiga. Kalau arus sungai Yordan jadikan ketakutan, mengantar, memimpin ke negeri perjanjian. Puji Allah, tidak berkeputusan, tidak berkeputusan. Baik jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan baca satu bagian firman Tuhan. Kita akan mengakhiri Matius pasal 13 di bagian terakhir mulai dari ayat yang ke-53 kalau nggak salah ya. Dari 53 sampai ayat yang ke 58 ya.
Yesus ditolak di Nazaret. Ya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari di situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari manakah diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saudara-saudara sekalian, kita sudah lihat sepanjang Matius pasal 13 itu ada 7 perumpamaan Tuhan Yesus tentang kerajaan surga. Dan kita sudah renungkan dari minggu ke minggu, ya, Kamis ke Kamis gitu ya. Dan malam hari ini kita akan mengakhiri Matius pasal 13. Nah, Matius pasal 13 yang terakhir ayat 53 sampai 58 ini tercatat satu kisah di mana Yesus ditolak di kotanya atau di kampungnya, ya, atau di tempat asalnya yang bernama Nazaret. Saudara, yang menarik di dalam kisah-kisah itu adalah ketika Yesus berkhotbah, ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan, semua orang di kampungnya di kota Nazaret itu takjub kepadanya. Dan mereka terheran-heran, mereka terkesima, mereka terpesona dengan kehebatan atau kemampuan yang dia gunakan, yang dia berikan saat dia khotbah. Bahkan mereka terkagum-kagum dengan hikmatnya. Lalu yang menarik, mereka mempertanyakan, ya, mereka berkata, hikmat orang ini dari mana? Ya, dari mana Yesus ini memperoleh hikmatnya? Dari mana dia melakukan dengan kuasanya? Karena terjadi juga mujizat di situ, walaupun tidak banyak dalam catatannya. Nah, saudara-saudara, orang di kampungnya takjub, kagum, ya, terpesona dengan hikmat Tuhan, dengan kuasa yang dia berikan ketika dia melayani mereka. Tetapi yang menarik, saudara, mereka hanya sekedar takjub dan kagum saja. Ternyata mereka tidak memperhatikan firman itu. Ada 2 hal kesalahan mereka. Mereka hanya takjub dengan apa yang dia katakan, tetapi mereka nggak memperhatikan firman Tuhan. Karena segera setelah itu mereka menolak dia. Justru mereka nggak mau percaya kepadanya. Sampai Yesus bilang, seorang nabi dihormati di mana-mana, tetapi kecuali di tempat asalnya. Saudara-saudara, Yesus saja mengalami hal ini gitu ya. Nah, 2 dosa ini, saudara, atau 2 hal ini sering terjadi pada kita ya. Seringkali kita menilai Yesus atau menilai seorang hamba Tuhan, seorang pengkhotbah, seorang pendeta yang sedang mengajarkan dengan penuh hikmat. Waktu kita terkesima dengan metodenya, dengan kehebatannya, dengan karismanya. Tapi dengan hanya sebatas itu, kita melupakan firman-Nya. Kita tidak memperhatikan firman-Nya. Kita terkagum-kagum kepada retorika-retorika yang diperlihatkan oleh nabi, oleh rasul, oleh hamba Tuhan, oleh pendeta dan sebagainya. Tapi firman Tuhan nggak diperhatikan. Dan buktinya akhirnya kita nggak terima apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak memperhatikan firman-Nya. Yang kita perhatikan adalah apa yang dia lakukan di atas mimbar. Ini kesalahan pertama. Kesalahan kedua yang sering terjadi adalah ternyata mereka, orang yang di kampung Tuhan Yesus ini, hanya menilai Yesus secara manusianya saja. Sampai mereka berkata, loh, bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah dia ini adalah orang yang kita kenal? Nama ibunya Maria, saudaranya Yakobus dan macam-macam. Dan semua itu mereka ungkapkan satu persatu. Itu artinya bahwa ternyata orang yang mendengar Yesus waktu itu, orang yang sekampung dengan dia, mereka lebih melihat Yesus dari sisi manusianya. Mereka nggak melihat dia dari sisi ilahinya. Mereka nggak tahu Yesus itu siapa. Mereka cuma tahu dia sebatas manusia. Saudara, bukankah ini juga sering terjadi pada kita?
Seringkali kita melihat Yesus secara manusia toh. Kita tidak beriman pada dia pada level yang paling tinggi karena kita tidak mengakui kealahannya. Dan kita tidak bisa melihat kemahakuasaannya karena kita melihat sebatas kemanusiaannya. Sudah, ini dua tragedi ya, dua tragedi yang dialami oleh iman orang Kristen. Pertama, kita hanya terkagum-kagum dengan karisma seseorang tanpa memperhatikan esensi firman-Nya. Yang kedua, kita sering menilai ya manusiawinya Kristus. Kita tidak melihat kealahannya, keilahiannya. Dan ini kegagalan buat kita. Kiranya kita di dalam pertumbuhan iman kita jangan demikian. Kita memperhatikan firman Tuhan dan kita melihat Yesus sebagai Allah yang mengajarkan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita akan berdoa dan hari ini adalah doa pastoral. Saya akan membawa kita dalam doa pastoral. Dan sebelum kita masuk dalam doa pastoral, saya mengajak kita naikkan satu pujian lagi dari nyanyian kemenangan iman nomor 302. 302 yang berjudul Iring Maha Tuhan. Kita naikkan pujian ini. 2 bait pertama, setelah itu musik, 2 bait terakhir kita akan akhiri dan nanti dengan doa pastoral. Iring Maha Tuhan saja, ada damai sepenuh. Tiada lain jalan selamat, cuma oleh darah-Mu. Aku hendak iring Tuhan yang melindung jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. 2. Iring Tuhan di sengsara, dalam kuasa yang kelam. Aku tahu satu kali aku akan bermenang. Aku hendak iring Tuhan yang melindung jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Musik saja. Tiga. Iring dalam hal menyangkal, diri buang primegang. Aku hidup bersentosa kelak selama-lamanya. Aku hendak iring Tuhan yang melindung jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Terakhir, iring dalam priang suci, tubuh jiwanya wagna. Dengan kata, dengan akal, itu rinduku tetap. Aku hendak iring Tuhan yang melindung jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Baik jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Setiap kali saya sebut satu keluarga, mari ikut bersama saya untuk mendoakan keluarga itu. Saya akan berdoa secara maraton dan saudara terus mengikutinya sampai selesai. Kita hanya sekali dan sampai selesai. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, seringkali kami gagal dalam melihat Tuhan Yesus. Kami sering menilai ketika seseorang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami hanya takjub dan terkesima, terpesona dengan semua penampilan-penampilan luar, tapi kami melupakan firman-Mu. Atau seringkali kami menilai Tuhan Yesus secara manusia, sehingga kami gak bisa terima Dia sebagai Tuhan. Ampunilah Tuhan. Dan sampai tragedi-tragedi, penolakan-penolakan seperti ini terjadi dalam hati kami. Sebab kami percaya Yesus adalah Allah. Dia adalah Tuhan atas segala dunia. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Hamba ingin menaruh setiap jemaat-Mu di dalam tangan-Mu. Hamba ingin menaruh mereka, keluarga demi keluarga, ke dalam ribaan-Mu. Mohon Tuhan dengan rela dan cinta kasih-Nya boleh mendengarkan doa dan permohonan hamba-Mu atas setiap keluarga ini. Tuhan, hamba berdoa untuk Pak Edi Warman dan Ibu Ana Leli. Berkati kedua orang tua ini dengan kuasa dan pertolongan-Mu. Beri kesehatan, sukacita, damai sejahtera setiap hari. Dalam kekuatan yang mereka butuhkan dan menjalankan setiap pekerjaan dan aktivitas mereka berdua. Tuhan lindungi dan Tuhan pelihara mereka dengan pertolongan Tuhan dan kehadiran Tuhan setiap hari. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Andi Ujang, Ibu Feby Warman, dan anak mereka Victoria dan Mama Ahun yang selalu bersama mereka. Dalam nama Yesus, berkati keluarga kecil ini. Beri kesehatan, kekuatan, beri pertumbuhan yang baik bagi Victoria, dan berikan sukacita damai sejahtera bagi Mama Ahun yang selalu bersama cucu dan anak menantunya. Kami juga berdoa untuk keluarga Dr. David Tong, Ibu Ika dan anak mereka Angelik. Juga Tuhan, Kau berkati keluarga kecil ini. Berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan setiap hari dalam setiap aktivitas, khususnya pekerjaan Dr. David di rumah sakit. Tuhan lindungi, Tuhan jaga, dan Tuhan pelihara. Begitu juga dengan Ika yang selalu merawat Angelik, dan beri pertumbuhan yang baik bagi Angel agar dia bertumbuh dengan sehat. Kami juga berdoa untuk Pak Salim, Ibu Yanti, dan dua anak mereka Grace dan Georgi. Dalam nama Yesus, Kau memberkati keluarga ini. Kuasa dan pertolongan-Mu memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka yang begitu sibuk, dan juga memberkati kedua anak mereka yang sedang tumbuh dewasa. Kami bersyukur Georgi hari ini boleh berulang tahun. Berikan dia sukacita dan berikan dia hikmat dan bijaksana dari Tuhan semakin dewasa. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Hendro, Ibu Lingga, dan kedua anak mereka Kristi dan Timo, khususnya Oma Eli yang bersama keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dengan pimpinan penyertaan Tuhan setiap hari. Beri kekuatan kesehatan yang mereka perlukan, dan mereka tetap bisa bekerja aktivitas dengan baik. Anak-anak mereka bisa sekolah dengan tetap semangat. Dan juga Oma Eli, Tuhan hiburkan, kuatkan, berikan damai sejahtera dan sukacita. Hamba berdoa juga untuk Pak Andreas, Ibu Lini, dan anak mereka Charles, Edo, dan Yoel. Dalam nama Yesus, berkati keluarga ini. Berkati pekerjaan Pak Andreas, berkati kehidupan mereka di rumah tangga, dan juga studi anak-anak ini dan pertumbuhan mereka dan masa depan mereka dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Jepri, Bu Sansan, dan anak mereka Gracela dan Selina. Dalam nama Tuhan Yesus, ada Tuhan yang selalu memimpin, menyertai, menjaga saat mereka di jalan, saat mereka di kantor, di mana saja. Tuhan tolong. Dan Sansan dan juga kedua anak ini supaya tumbuh dengan baik, tetap semangat dalam belajar, dalam studi. Kami juga berdoa untuk Pak Rudi dan Ibu Desi. Berkati keluarga kecil ini dalam pertolongan dan kuasa-Mu. Biar kehadiran Tuhan selalu memberikan penghiburan, kekuatan dan kesehatan, damai sejahtera bagi mereka berdua. Berkati keluarga mereka, masa depan keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk Pak Hendy, Bu Meing, Ping, Stefano, dan Oma Aini. Berkati keluarga ini Tuhan. Mereka tinggal di Bekasi, biarlah Allah sendiri yang menaungi mereka. Mereka pernah melewati masa-masa sulit, tapi hari ini Tuhan hiburkan, terus kuatkan,
dan mereka tetap sehat, dan Oma Aini diberikan kesehatan, khususnya damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Samuel dan Ibu Eva, ada anak mereka Marpel dan Giovanno, dalam nama Tuhan Yesus berkati rumah tangga ini. Pekerjaan Pak Samuel yang online Tuhan tolong, dan biarlah kehidupan mereka terus berlanjut dengan pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Doni, Ibu Lia, dan anak mereka Z dan Raymond, dalam nama Yesus berkati. Lindungi dan pelihara keluarga ini dengan kuasa dan pertolongan-Mu. Biar mereka hidup dalam damai sejahtera-Mu, dalam kasih-Mu setiap saat. Tumbuhkan kedua anak mereka menjadi anak yang dewasa dan kuat. Kami juga berdoa untuk Pendeta Janjurun, Ibu Nani, besar mereka di berada. Tuhan tolong supaya keluarga besar hamba-Mu ini Tuhan pelihara. Tuhan berkati anak cucu menantu mereka. Dalam nama Yesus, di kesehatan, kekuatan, penghiburan bagi kedua hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk Pak Eko, Ibu Ria, anak mereka Michael, Audrey, dalam nama Yesus berkati. Lindungi sekali lagi dan pelihara mereka dengan pertolongan dan kuasa-Mu. Khususnya Ibu Ria sebagai pejabat pemerintah di sering keluar kota. Tuhan jaga, Tuhan kawal mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Pak Andy dan Ibu, anak-anak cucu mereka, ada Ryuki, Rachel, dan juga ada Ibu Mike dan anak-anaknya, dalam nama Yesus. Tuhan pelihara mereka, Tuhan jaga, Tuhan hiburkan, kuatkan, dan berkati dalam setiap pekerjaan dan aktivitas mereka. Hamba berdoa juga untuk Ibu Lili, Pahan, anak-anak cucu mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kedua orang tua ini. Pahan secara khusus yang ada jantung, Tuhan, Engkau pelihara hamba-Mu ini tetap kuat, tetap sehat sepanjang hari, dan Tuhan memelihara mereka semua. Berdoa untuk Ibu Maria dan cucu-cucunya, ada Kimberly, Salomo, dan orang tua mereka Bu Lucy, dalam nama Tuhan Yesus Kau berkati keluarga ini dimanapun mereka berada, dan tumbuh dewasa anak-anaknya atau cucu-cucu ini dengan baik. Juga berdoa untuk Oma Kuisim, anak cucunya semua dimanapun berada, dan saudara-saudaranya, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pelihara mereka, kuatkan, hiburkan, dan lindungi dengan kuasa darah-Mu. Kami juga berdoa untuk Pak Jimmy, Ibu Ani, khususnya anak mereka yang baru saja mereka memberikan satu status yang baik baginya. Tuhan tolong supaya anak mereka pun tumbuh dengan sehat, dan mereka boleh bersama-sama membesarkannya. Itu juga berdoa untuk Ibu Fitri dan anaknya Zia. Tuhan tolong ibu ini dengan perjuangan yang cukup berat. Tuhan bersamanya melindungi, menjaga, memelihara, memberikan solusi dan jalan keluar, dan Tuhan hadir memberkatinya. Ayo berdoa untuk Pak Wilson, Ibu Olivia, anak mereka yang juga baru lahir, dalam nama Yesus. Pelihara mereka, beri kesehatan bagi kedua orang tua, dan anak mereka yang sedang tumbuh, biarlah Allah sendiri yang menumbuhkan, memelihara, dan beri kesehatan yang baik. Saya juga berdoa untuk Pak Edi Halim, Ibu Sese, Queen, dan Dominic, anak mereka, dan Oma Yeni. Tuhan juga memberkati keluarga ini. Mereka ada di BSD, biarlah Tuhan memelihara mereka. Tuhan bersama dengan mereka dalam setiap pekerjaan dan setiap hari bersama mereka. Ibu Lisa, Pak Dani, dengan anak mereka Angel dan Gaby, dalam nama Tuhan Yesus. Pelihara keluarga ini. Angel yang di luar negeri, Tuhan tolong. Mereka yang ada di Indonesia, Tuhan berkati dan berikan kesehatan, masa depan yang baik untuk anak-anak mereka. Hamba berdoa juga untuk Ibu Tina dan suaminya, dan anak mereka Michelle dan Karen, dalam nama Yesus. Berkati keluarga ini. Tuhan bukakan hati suaminya supaya juga boleh seiman dengan mereka. Hamba juga berdoa untuk Laura, untuk Asin, untuk keluarga orang tua mereka, saudara-saudara mereka, dalam nama Yesus. Tuhan memberkati karir mereka dan juga masa depan kedua anak muda ini, agar mereka pun boleh menemukan jalan Tuhan yang baik untuk masa depan mereka. Hamba berdoa untuk Oma atau Ibu Marta Ding, Ibu Santi, Caca, dan Niko, cucu mereka, dalam nama Yesus. Berkati keluarga ini. Ibu Marta Ding yang sakit matanya karena gula, dalam nama Yesus memberikan kesehatan, kesabaran, ketenangan, dan sukacita dari. Kami juga berdoa untuk Ibu Hakim. Kami tinggal beberapa doa supaya Tuhan
juga Pak Herman, Fiona, termasuk Pak Yanto, Ibu Lili, keluarga besar. Tuhan tolong supaya mereka dalam jamaah dan kuasa-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menghadirkan sukacita, memberikan kesehatan yang baik bagi mereka semua. Hamba berdoa untuk anak-anak muda kami, setiap pemuda dan remaja kami taruh dalam tangan-Mu. Ada Tony, ada William, ada Abraham, ada Berliana, ada Sharon, ada Franz, ada Alpin, ada Wanda, ada Joanna, ada Virgo, ada Valencia, ada Arion, ada Aurel, ada Putri, ada Ferdi, ada Stephen, dan yang lain-lain. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak muda kami, berkati masa depan mereka. Mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan tolong bukakan pekerjaan bagi mereka. Temukan mereka kepada pekerjaan yang baik yang mereka rindukan selama ini. Mereka yang sedang kuliah, Tuhan berkati agar masa depan kuliah mereka Bapak diraih dengan baik. Kami juga menyerahkan mereka yang sedang mencari teman hidup dalam nama Yesus. Tuhan siapkan dan temukan mereka pada teman hidup yang baik. Terima kasih Tuhan, biarlah anak-anak muda kami terus bertumbuh di masa-masa pandemi dengan baik. Kami juga berdoa untuk TPI Kaltara, pos yang sudah kami rintis 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati tempat pembinaan iman ini. Kami menyerahkan hamba-Mu Pendeta Rum Ungau bersama keluarganya. Mereka melayani bersama dengan Pendeta Emeritus Sim Iing dan keluarga yang sudah pensiun. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kedua hamba-Mu ini agar mereka terus melayani jiwa-jiwa dan memelihara jiwa-jiwa, agar mereka terus menjadi teladan, dan Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, urapan yang dari Tuhan dan pelayanan mereka. Hamba berdoa untuk pengurus, aktivis, sekolah minggu, pemuda, dan semua jemaat yang hari-hari ini mereka boleh kembali membuka pintu gereja untuk ibadah. Terima kasih Tuhan. Tuhan menolong supaya pertumbuhan TPI kami ini berjalan dengan baik di masa-masa yang akan datang menjadi gereja mandiri. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan syukur kami. Ini pergumulan kami serahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Pelayanan kami, ibadah-ibadah online kami serahkan seluruh pertumbuhan iman jemaat Tuhan dimanapun berada. Dan setiap jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini, berikan damai sejahtera dan sukacita bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dan doa ini kami taruh di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, yang percaya katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, kita sudah selesai dalam ibadah doa bersama malam hari ini. Saya atas nama Gembala Sidang terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua, dan doa saya Tuhan menyertai kita, Tuhan berikan damai sejahtera dan sukacita atas doa-doa kita malam hari ini. Baik, sampai bertemu hari Kamis yang akan datang dalam doa bersama, mungkin dengan format yang berbeda. Dalam nama Yesus, sampai ketemu hari Kamis yang akan datang. Terima kasih. Shalom.